Selamat datang kembali di Merapal Skena. Kita akan membahas hal menarik seputar industri musik di bulan Juni. Bersama saya Dabaska. Dan bersama saya Awo. Selamat menyaksikan. Pada 6 Juni 2026, Realty Club menggelar perayaan 10 tahun mereka berkarya di industri musik. Pada perayaan tersebut, mereka membawakan special setlist. Tidak sampai di situ, mereka juga menggandeng beberapa kolaborator. Nama-nama seperti Bilal Indrajaya, Iga Masardi, J. Alfredo, dan Lomba Sihir. Realty Club tuh ternyata udah 10 tahun berkarya. Dan aku siap banget buat bahas ini. Selalu Realty Club ya? Merch-nya aja udah siap cuy. Merch-nya udah siap jujur. Tapi ternyata udah 10 tahun 4 album mereka rilis. Dan juga beberapa single gitu. Dan pada perayaan tersebut tuh mereka membawakan dari album pertama sampai album terbaru mereka gitu. Dan setlist-setlistnya juga bukan setlist yang biasa dibawakan. Tapi mungkin salah satu efeknya yang aku rasakan yaitu ketika aku nonton Realty Club terakhir di ISP, itu juga setlistnya udah beda dari biasanya. Kan kalau di ending lagu itu biasanya ada 2112, Anything You Want atau Love Every Penny. Nah itu mereka dijadiin satu. Jadi dibawain semua. Yang biasanya jadi ending, ini mah dibawain semua jadi satu setlist. Tapi untuk kolaborasinya sendiri itu dalam bentuk apa ya, Sa? Kalau boleh tahu nih, soalnya aku nggak ngikutin nih Realty Club tuh gimana nih. Kalau Bilal Indrajaya kan memang kolaborasi di salah satu lagu, I Wish I Was Your Joke. Tapi kalau nggak salah itu di 2 lagu. Kemarin I Wish I Was Your Joke sama satu lagi aku lupa. Terus ada siapa sih, Iga Masardi, itu dia main gitar. Emang jadi salah satu kolaborator. Itu konsepnya juga kayak kemarin gitarisnya Sheila on Seven, siapa namanya? Eros di Dalam Dinamika. Terus ada juga J. Alfredo itu dia bukan vokalis ya, emang romantic ekos. Iya. J. Alfredo. Terus Lomba Sihir itu memang full band. Tuh. Dalam format musik Lomba Sihir, waktu Lomba Sihir. Menurut aku itu lebih ke Lomba Sihir yang menyesuaikan ke Realty Club. Tapi dengan energinya Lomba Sihir. Kan kalau menurutku salah satu niche atau hal yang paling unik dari Lomba Sihir itu energinya. Iya, benar. Emang udah pernah nonton? Belum. Tapi kan aku lihat contoh kayak di MV dia atau beberapa live perform yang ada di YouTube dia gitu. Udah ngulik. Yang ini yang sempat kita bahas bulan lalu, lagunya apa? Yang kalau sama Salon Seven. Tawan baru bangun tidur, belum connect otaknya. Yang menarik, merchandise di event tersebut itu nggak cuma, biasanya kan kalau merchandise-nya spesial 10 tahun atau album tertentu, ini dari album pertama sampai album keempat itu ada merchandise-nya sendiri-sendiri. Itu kayak dibuat ulang atau mereka membuat lagi yang baru, desain baru, cuma emang nuansanya album lama. Karena dari segi tone warna, segi tema itu kan setiap albumnya beda-beda tuh. Jadi emang kerasa ini merch yang album ini merch yang album ini. Terus juga ada mereka ngerilis ulang buat vinyl album ketiga Realty Club Present. Dan itu emang susah banget dicari. Gitu. Demand-nya gede emang, dan stoknya kayaknya dikit. Ternyata perjalanan 10 tahun yang awalnya mereka ya bener-bener orang nonton cuma ini siapa sih, tapi ternyata sekarang kalau mereka tampil, entah itu dari garis rockstar fanbase-nya atau orang yang emang dengerin aja, itu udah nungguin mereka buat tampil gitu. Dan perjalanannya nggak pendek, 10 tahun tuh anak kecil juga udah kelas 4 SD cuy gitu. Iya bener ya, kelas 4 SD cuy. Selanjutnya dari The Panturas yang juga baru saja menapaki umur ke-10 di industri musik Indonesia. Kapal mereka telah berlayar di berbagai kota di Indonesia dan sempat di beberapa negara lain. Namun dikabarkan The Panturas akan menjalani tour di California pada 4 titik. Asik. Ternyata gak cuma Realty Club yang udah 10 tahun, Panturas juga coy. Tour California. Jepang udah Fuji Rock. Tiongkok, Cina Raya udah. Indonesia udah katam lah. Sekarang Amerika coy.
Tapi emang kalau ngomongin The Panturas emang mereka memiliki lagu-lagu yang ya unik ya. Soft Unik. rock yang dimana dia juga menyamburkan beberapa instrumen dari Indonesia sendiri. Sunda. Lagunya juga satu EP itu berbahasa Sunda. Hmm. Namanya Galura Tropicalia. Dan emang stage perform mereka itu wah gila sih. Itu bener-bener salah satu band yang mungkin bener-bener dipikirin ya. Di setiap lagu gimmicknya apa, mereka harus ngapain, ngajak penontonnya kayak apa. Itu bener-bener detail lah tim kreatifnya. Entah itu dari depan terusnya sendiri atau ada tim kreatif yang membantu, tapi rapi ya aku lihatnya. Bener sih. Bener ya? Kalau The Panturas tuh ya selama ini kan sempat beberapa kali nonton live mereka ya. Emang selalu kacau sih setiap live mereka ya. Oh, selalu bawa ombak cuy. Ya menurutku ini the real ombak. Kan Pori selalu ngomong bawa ombak tapi depan terus another level ombaknya cuy. Itu bener-bener yang apa energi dari ABK anak buah kapal itu bener-bener nyampe itu di setiap lagunya, entah itu mau yang lagu santai kayak Sunshine atau lagu-lagu yang energik kayak Jim Labrador itu pasti mereka tahu harus ngapain di setiap lagunya itu. Dan walaupun orang nggak tahu lagunya mereka tetap asik sih kalau dengerin langsung secara live. Tapi menurutku sendiri ketika aku dulu pertama kali, dan ternyata nggak cuma aku, beberapa orang di sosial media aku sempat baca, pertama kali dengerin The Panturas tuh kayak ini lagu apa sih? Tapi pas didengerin lagi ternyata candu coy. Ternyata candu lagu-lagu The Panturas. Apalagi aku suka di vokalnya Acin. Karena unik ya. Unik banget, dan ternyata lagu-lagu The Panturas emang sangat cocok dengan gaya vokalnya Acin. Emang. Setuju. Setuju ya. Untuk The Panturas semoga dalam menjalankan ibadah tour di California berjalan dengan lancar. Dan 4 titik itu tuh ada di Sacramento, Berkeley, Los Angeles, dan San Diego cuy. Karanganyar itu nanti mampir San Diego terus lanjut ke Magelang. Nanti ini tuh turnya di bulan September, tanggal 22 sampai 26. Tapi ini sih salah satu mungkin statementnya ya, ketika mau ke luar negeri antara emang kamu bikin lagu dengan bahasa Inggris yang bagus dan rapi atau bener-bener membawa kearifan lokal cuy. Dan si The Panturas di jalur yang kedua ya, main di budaya mereka. Apalagi yang album mini EP-nya Galura Tropicalia tuh benar-benar unsur kebudayaan Sunda itu di bawah. Tapi fun fact kalau nggak salah ya, ada salah satu artwork yang atau video lirik itu yang ngambil footage-nya ke Portugal. Niat banget coy. Tapi ini sih secara apa ya, tadi kan udah diomongin secara stage, secara lagu, tapi salah satu yang aku emes juga adalah secara outfit. Ya benar. Bener-bener dipikirin coy. Mereka yang rapi, terus drummernya Uya selalu pakai topi pelaut gitu. Acin dengan rambut kepang satunya gitu. Itu keren lah menurutku. Tapi kalau kamu dengerin The Panturas sendiri, salah satu lagu lah yang menurut kamu ini paling asik sih. Aku tuh nggak hafal ya judul-judul lagunya. Tapi mungkin kalau bisa bilang tuh Jim Labrador. Jim Labrador tuh asik. Musikalisasi berita banget tuh. Itu bener-bener yang nyeritain ada preman dari dia gimana sampai ada satu kejadian yang membunuh dia. Sama lirik-liriknya kan kayak apa ya, ngobrol ya mungkin ya. Mereka kan ini ya anak-anak jurnalis. Terus kalau mereka nyebutnya musikalisasi berita. Terus ada juga ini All I Want, itu salah satu dari tragedi. Ada kalau nggak salah tuh yang ini apa sih? Yang tempat bis yang waktu itu Sarinah ya. Di Sarinah tuh pernah, kalau nggak salah tuh Sarinah pernah ditemuin satu kotak isinya mayat. Nah itu nggak bisa diidentifikasi. Nah mereka bayangin kalau ternyata itu dipotong-potong terus biar nggak ketahuan dijadiin sate. Sate. Di video klipnya gitu soalnya. Video klipnya gitu, jadiin sate. Dan All I Want ya daripada kita pusing di kota ini, mending ya udah kita cabut aja dari kota ini dan mulai hidup baru. Terus kayak lagu dia yang Gurita Kota itu karena Uya kayaknya ketabrak ini mikrolet. Gurita Kota tuh mikrolet.
Jadi kan kalau Microled di Jakarta dia ngeluarin asap hitam. Gurita Kota. Itu. Terus yang asik juga tuh ini mereka di EP terbaru ada namanya Bentang Segara kalau nggak salah. Bentang Segara itu dia ngambil part dari White Shoes and Cups Company. Oh, maksudnya ngambil part tuh gimana? Aku Aku kira tuh waktu kemarin mereka tampil itu emang ya cover aja. Oh, cuma ngambil part untuk aransemen live-nya. Enggak, itu di rilisan apa Spotify, Apple Music, semuanya tuh ada part itunya juga di semua DSP ada. Tapi balik lagi tour Amerika menjadi salah satu band Indonesia yang kembali go internasional mungkin ya untuk masyarakat luas makin mendengarkan musisi-musisi lokal kita. Lebaran Tura salah satunya. Tour California. Tour California cuy. LA. Amerika. Iya. Iya benar sih. Kali ini dari musisi yang sudah terjun pada industri musik selama 30 tahun, wo. Project Pop akan mengadakan konser anniversary pada tanggal 8 Agustus 2026. Disebut tiket presale yang dibuka pada tanggal 25 Juni lalu sudah sold out nih. 30 tahun cuy. Kita kalah tua cuy. 30 tahun dan tetap di Project Pop. Di Project Pop dan masih relevan ternyata. Tapi untuk format format personil masih sama atau enggak ya? Kayaknya masih ya. Kayaknya setahuku masih sama. Mungkin ada yang udah keluar gak sih? Atau masih sama? Sama ya? Sama. Nambah. Parto. OVJ Parto. Kita kurang tahu. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di kolom komentar. Cuma yang kita mes ternyata aku bisa bilang masih relevan karena tiketnya sold out cuy. Maksudnya walaupun itu 30 tahun di masa kita kecil lagu-lagunya menghiasi gak sih? Sangat ya. Apalagi beberapa sinetron ya. Sinetron. Ada yang menggunakan soundtrack dari Project Pop. Pacarku Superstar. Ya kan? Itu salah satu yang terngiang-ngiang. Yang Pacarku Superstar ini aku tadi udah riset, Cok. Kok tiba-tiba lupa ya? Aku bukan superstar. Bukan, itu Abdel Temon cuy. Itu Abdel Temon. Salah. Ini hanya tak mudah bagi diriku untuk ikuti gaya hidupnya itu. Orang suka padanya. Rasanya dia berada jauh di sana. Kan ini nadanya salah. Cuma ini ternyata kan mungkin ini lagu-lagu yang relate dengan anak-anak muda di zaman itu ya. Kalau bayanganku ya kita lihat ya artis, sinetron, musisi dari layar kaca terus cakep ya. Tapi kita nggak bisa cuy buat macarin mereka tuh nggak bisa. Gitu. Dan rilisan dari Project Pop tuh kan terkenal dengan lirik-lirik yang lucu ya. Jenaka cuy. Kayak asik sih. Sebenarnya kalau mereka mampir ke Jogja mungkin kayak seru ya kalau nonton ya. Mungkin ada lagi nggak ya? Aku belum tahu kalau ada lagi atau enggak. Tapi ini salah satu lagu yang mungkin asik Jenaka tuh yang dugem vs metal tuh nggak? Gokang. Terus kayak orang kepikiran cuy bikin. Oh, anak kan kadang gitu ya kayak anak dugem tuh mana anak skena kayak apa sih anak skena kayak gitu, anak musik mana anak dugem kayak kerjanya mabuk-mabukan nge-club. Tapi di VS-in cuy sama mereka. Itu kan dua dunia yang berbeda ya. Terus kayak ternyata permasalahan itu udah sangat lama ya. Udah sangat lama untuk anak-anak ya. Kalau sekarang kan nyebutnya anak skena sama anak party nih. Itu ternyata itu udah image dari lama tuh. Itu dan belum selesai ya ternyata sampai sekarang ya. Tapi kamu anak mana? Aku anak rumahan. Aku anak Jawa lah enggak gitu. Tapi kalau dulu mungkin anak disco gitu ya sama anak metal gitu. Terus ada juga lagunya yang judulnya ini Hamburger, tahu nggak? Wah kurang tahu. Itu menceritakan kesukaan mereka sama hamburger. My grandfather like hamburger gitu lah. Semua orang suka hamburger. Itu. Oh, Aldi Taher. Oh ternyata relate sampai sekarang cuy. Mungkin Aldi Taher terinspirasi dari lagu itu. Nggak tahu kita. Itu ternyata masih relate. Terus ini yang Giring nih Ji
Sahabat aku dekat denganku, iyalah aku. Tapi kenyataan. Itu sinetron banget ya sih. Apa? Bukan. Iya, itu tapi kayaknya Project Pop ya. Project Pop ya. Project Pop. Lagunya Project Pop di buat soundtracknya sinetron Abdel Temon. Gitu ya. Asik. Ternyata sebenarnya kayaknya kita tahu banyak lagu, cuma judulnya ya tadi itu ya. Judulnya kita nggak tahu, kok di setelin kita tahu cuy. Nah, tadi kan udah ada Reality Club dan Panturas yang ternyata udah 1 dekade. Terus ada juga Project Pop yang ternyata udah 30 tahun. Kopinaku juga, Wo. 8 tahun cuy. 8 tahun. Sering kita bahas tapi ternyata Kopinaku 8 tahun, Kopinaku 2018 2026. Ini salah satu ya kita pernah bahas juga ya. Salah satu desain khusus 8 tahun Kopinaku. Kalau teman-teman ke Kopinaku bisa mendapatkan kemasan yang 8 tahun. Dan 8 tahun bertahan untuk sebuah coffee shop yang ternyata udah puluhan 69 60 70 cabang, bahkan berkembang cuy. Bukan bertahan, friend. Berkembang dan sub cabangnya banyak, bukan coffee shop yang 2 sampai 5 tahun tutup. Dan mereka mencoba untuk peduli lingkungan, daur baur gitu. Tapi ternyata selain daur baur banyak juga apa ya, sub cabang dari Kopina. Misalkan ini Rumah Sangrai yang di Jogja. Kamu mau slow bar gitu bisa. Terus masih banyak lagi ternyata ya. Tapi kamu tahu sendiri nggak Nako artinya apa? Nako itu artinya sebuah jendela. Singkatannya nasi kopi. Punya knowledge. Nonton episode aku nonton. Adalah aku itu. Hey, itulah ya kopi aku. Dan cita rasanya masih sangat terjaga menurutku sampai sekarang. Jadi jangan lupa ke Kopinaku Rumah Sangrai Yogyakarta. Selanjutnya, Bernadia baru saja merilis album kedua yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Album ini hadir dengan nuansa yang melankolis dan lebih jujur. Nuansa 2000-an ingin ia tuangkan pada album terbarunya. Di balik album tersebut, Bhaskara menjadi salah satu sosok yang penting pada proses kreatif. Adapun Perunggu yang menjadi salah satu kolaborator dari 10 track. Nah, aku dulu pernah dengar kabar kalau misalkan di album sebelumnya yang pertama perdana itu ada pro kontra kalau kebetulan India baru rilis album kedua. Nah, judul-judulnya tuh mirip-mirip. Terus dikira ngikutin. Tapi ternyata di album kedua mereka berkolaborasi. Nah, si Bhaskara membantu di proses kreatifnya. Nah, ya produser atau apa, tapi setahuku kalau dari beberapa wawancara dia bantu di nulis lirik. Terus pengembangan ide dari Bernadia sendiri mau bikin lagu yang seperti apa gitu. Dan di album ini tuh lagu-lagunya yang lebih deket, lebih ya personal lah gitu. Personal sama Bernadia. Betul. Dengan ada ide dari Bhaskara mungkin ya dari kan sekarang banyak musisi juga yang mengakui bahwa penulisan lirik Bhaskara itu salah satu yang terbaik. Setuju. Saat ini ya. Kita kalau ngomongin all time mungkin masih jadi perdebatan, tapi untuk di generasi saat ini salah satu yang terbaik Hindia lah ya, musik-musik Hindia. Nah, di sini ada sosok Bhaskara juga. Tapi kamu sendiri udah dengerin gak sih? Satu lagu, dan itu yang kolaborasi sama Perunggu. Dan apa ya, kan ini dia mau nuangin nuansa 2000-an. Gimana itu masa-masa salah satu, kan sekarang masa-masa anak pengen ngeband lagi nih. Nah ini dulu tuh di 2000-an kan juga orang-orang pengen mulai ngeband lagi itu di 2000-an. Nah ada satu wawancara juga yang mengatakan kalau ini tuh mau dibentuk bukan kayak solois yang diva, yang emang kalau diva kan kita taunya main nada-nada yang sulit, nada-nada tinggi. Tapi ini pengen kayak format band, cuma ini solois lagu-lagunya itu. Ada 10 track di Semoga Hanya di Mimpi. Itu ada Laut Yang Tenang. Kan kalau kita dengar Laut Yang Tenang tuh juga sebenarnya itu identik sama liriknya Perunggu. Di laut yang tenang. Tapi secara artworknya juga itu Bernadia dengan rambut bondol sekarang cuy, di tepi pantai. Tapi jujur lucu cuy, Bernadia lucu. Kayak aku tuh nonton Bernadia 2 kali.
di apa tadi nama eventnya? Suara Prambanan itu sekali, itu pertama kali sama Simon aku nggak ikut. Waktu itu yang pernah dia nggak. Waktu itu Cherry Pop sama Cherry Pop. Cherry Pop tuh aku nonton Bernadette dari deket. Terus kayak aku mikir kayaknya kalau ada nyamuk di pipinya tuh bisa kepleset cuy. Halus jujur, cakep cuy. Pernah ada yang kepleset. Jatuh. Tapi kamu sendiri gimana menurutmu Bernadette? Tapi Bernadette termasuk ini gak sih? Pendatang baru gak sih? Masihan. Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh. Kayaknya di album pertama kita ngomong pendatang baru itu masih cocok dengan identitasnya dia. Cuma kalau sekarang enggak lah. Fanbase-nya juga gila cuy sekarang cuy. Gede banget. Lagu-lagunya viral di TikTok berapa kali. Nah ini dia mulai untuk ke fase berikutnya. Kalau aku sendiri untuk album terbaru kan aku belum dengerin ya lagunya dari Bernadette. Tapi dengan nuansa 2000-an ini sebenarnya aku penasaran sih. Nuansa 2000-annya tuh yang seperti apa? Mungkin kita dengerin dikit ya, nanti kita cut. Iya benar, berarti emang formatnya nggak yang dibuat solois banget. Solois seorang diva gitu enggak. Tapi emang mungkin itu juga cara untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Sekarang kan anak zaman sekarang Gen Z itu suka musisi dengan nama dendanya itu dengan format band, dan mungkin salah satunya ke situ kalau aku bacanya. Jadi lagu solois yang bisa masuk ke pendengar yang lebih luas ya udah, berarti salah satunya dengan solois tapi menonjolkan instrumen. Jadi kesannya kayak band. Tapi kalau nggak salah Bernadette akan ganti nama jadi The Bernadette. The Bernadette. Militan loh. Jadi apa tahu bendera yang Bernadette? Ya, tahu. Itu pasti ada di konser-konsernya dia, pasti ada apa fans yang membawa itu cuy. Itu pasti ada. Tapi ya mungkin semoga tahun ini ada di Jogja dan kita bisa menonton ya untuk mendengarkan lagu-lagu baru dari Bernadette. Dan siapa tahu Bernadette akan ke Jogja bersama Perunggu misal. Oh, mungkin satu stage terus kolaborasi di lagunya mungkin bisa. Tapi Bernadette ini sih ternyata baca tren coy. Perunggu diajak. Perunggu diajak aja itu udah nilai plus loh. Iya orang sih. Pasti kepo dengerin coy. Itu dari fansnya Perunggu. Marketing ini mesti. Marketing cuy. Ngajak Perunggu cuma karena rame kan kamu. Gak boleh ya. Okay, enggak, emang Bernadette emang keren. Keren. Aku suka kok sampai nonton. Aku kesempatan nonton 2 kali nonton. Seru, bukan karena mau nungguin band berikutnya, enggak, karena Bernadette-nya. Respect. Selanjutnya dari Nona yang meramaikan jagat sosial media. Lagu dari Nona Rollerblade menjadi salah satu lagu yang sering kita dengar di FYP. Berbagai respon muncul dari masyarakat. Adapun kolaborasi bersama Jebung merilis Rollerblade Remix. Udah siap belum? Coba sih. Udah siap belum? Sih. Merinding. Jalan-jalan. Tapi sumpah harus ada cengkoknya cuy. Tapi sumpah akhir-akhir itu tiap keluar kemana gitu pasti ada orang yang teriak jalan-jalan. Tapi ini stop. Dikit-dikit kalau scroll udah siap belum. Udah cuy. Gitu. Tapi emang unik ya. Unik. Sampai aku lihat ada orang jualan es krim keliling pakai gerobak. Dia pakai rollerblade cuy sekarang. Dia tahu pasar. Tapi aku sebenarnya kurang tahu nih. Nona ini sebenarnya siapa, bro? Malah nggak tahu. Tiba-tiba jalan-jalan dia. Kamu tahu Nicky, tahu Rich Brian? Ini Nona cuy. Nona Rising. Itu bagian dari 88. Nah, jadi salah satu personilnya di kontak 88 Rising, mereka ada concern buat bikin girl band dari Indonesia. Terus akhirnya cari-cari personil yaitu 4 personil. Tapi backgroundnya pun juga apa ya? Enggak kaleng-kaleng. Ada yang emang dia udah terkenal sebagai content creator, ada yang emang kalau nggak salah 2 pernah ikut Indonesian Idol. Oke. Terus yang 1 emang dia dancer.
Jadi itu paket lengkap menurutku. Berarti emang Nona ini kelompok girl band. Girl band. Anjing. Kelompok girl band yang dibuat XTX Racing dan dari Indonesia. Hmm. Dan pemilihan personilnya pun kan itu sebenarnya mereka tuh bukan yang temenan. Tapi dari sosial media kontek-kontekan akhirnya cocok gitu. Akhirnya mereka jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Nah, itu menurutku salah satu brandingannya adalah ini cewek-cewek cantik dan menggambarkan cewek Indonesia, cuy. Menurutku ya cantiknya cewek-cewek Indonesia salah satunya digambarkan dengan Nona. Dan pemilihannya Nona kan nggak yang Nona tapi Nona. Itu tuh banyak hal menarik dan akhir-akhir ini meledak karena lagu Rollerblade. Sempat juga bikin challenge di TikTok. Terus mereka mengosongkan satu part untuk orang-orang bisa ngisi part itu. Oh iya. Dan salah satunya ada konten kreator dan sekaligus musisi namanya Jebung. Kasih info tuh. Aku tahu sih. Jebung tuh apa? Siapa sih yang top 5 siapa? Oslo. Pernah bikin cover lagunya. Semangat banget. Semangat. Komentarnya sih positif. Jahat banget. Iya, orang kok jahat banget ya, kayak orang tuh mau cari kesenangan, bikin cover gitar. Mana sih Oslo balasnya, ya maaf ya. Maaf ya. Dia kayaknya udah capek kayak. Udah enggak ada pembelaan, cuy. Itu. Gak apa-apa Oslo, kamu kalau kata Solihin musisi terviral tapi yang lagunya belum viral. Kata Solihun gitu di tahun kemarin. Jadi ini balik ke Jebung tuh salah satu sebenarnya konten kreator yang meledak waktu Covid dulu. Iya. Tahu. Yang tahu. main-main nada tinggi. Nah, terus dia mulai karir as a musician tapi kayaknya setauku keluar dari label. Terus dia mulai indie, main di hip hop, DJ, terus dia tap in di tren Rollerblade ini. Tahu nggak yang bagiannya Jebung? Nona. Gimana, Dep? Dari dalam Nona. Nah, itulah. Terus sama Nona sama XTX Racing di notice. Jadi satu output tersendiri. Terus Jebung remix. Jebung gabung Nona? Enggak. Ya. Kalau di TikTok tuh si Nona bikin partnya di coffee shop, Jebung di ini kopi keliling, cuy. Gitu. Jadi emang ternyata. Dan ini salah satu yang menarik tuh ternyata respon masyarakat. Banyak yang nggak suka karena menurut mereka liriknya apa sih nggak nyambung. Bahas orang main sepatu roda. Tiba-tiba ada gamelan gak sih? Bahas gamelan juga. Itu kayak ini lagu apa sih? Tapi ternyata ada yang belain juga karena lagu-lagu Korea, lagu-lagu Barat yang hits kalau ditranslatein Indonesia jadi aneh juga sebenarnya. Nah, contoh ini Despacito tuh tentang ini loh, menggoda wanita loh. Iya. Itu terus tentang Bruno Mars, Versace and the Floor, itu juga tentang itu. Tepuk tangan kan menarik, tepuk tangan gitu. Jadi banyak lagu-lagu yang sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan ya aneh, tapi itu salah satu cara untuk buat narik perhatian musik internasional menurutku. Karena ya udah vibing aja, asik aja menurutku gitu. Kalau menurutmu lagu Rollerblade sendiri gimana? Aku cuma tahu part jalan-jalan. Sepatu rodaku udah cuman itu. Itu ya. Tapi catchy enggak menurutmu? Catchy sih. Di luar kamu muak denger setiap hari. Tapi catchy enggak? Mungkin ini ya catchy sih karena sekali denger langsung keinget dan meledaknya tuh awal-awal karena ada salah satu nyebutnya. Dia media musik di Jogja yang Jepang yang bikin segmen first take. Jadi kamu nyanyi ya udah itu yang nanti diupload, mau ada salah atau enggak,
ada nada yang nggak nyampe tuh Kak. Itu yang di-upload nanti dan Nona membawakan dengan spesial menurut gue di situ. Nah, kamu tahu nggak, Bu? Apa tuh? Aku punya info. Jadi salah satu penulis lirik Rollerblade ini, aku sempat dengar kalau itu Stefani Putri. Oh. Putri dari Titi DJ ya? Titi DJ. Karena dulu pernah ngetrend dengan I Love You 3000, dia tuh juga part of ActX Racing waktu itu. Iya, tahu. Iya kan? Setauku bukan as a musician lagi deh atau gimana gitu. Pokoknya kontraknya beda. Dan dia juga menuliskan lagu punya andil dalam Rollerblade. Makanya dari penulisan liriknya ada khas-khasnya juga yang emang bercerita. Unik-unik ya. Kan kayak I Love You 3000 kan Tiba-tiba catchy, Iron Man. Bagaimana kamu mengungkapkan cinta dengan cara yang lain. Ya udah I Love You 3000. Dan ini mungkin menggambarkan keseruan di Indonesia kali ya. Kamu jalan-jalan di Bali dengan sepatu roda. Kalau aku gambarnya gitu sih. Oh, ceritanya tuh tentang jalan-jalan di Bali pakai sepatu roda. Nggak tahu kalau aku nangkepnya. Karena ada part-part itu. Island Girl from Indonesia. Island Girl kan ya cewek-cewek Bali. Oh, ini Canggu Pesisir. Babes. Canggu, cewek-cewek Canggu. Yang kalau sore udah ini apa beach club. Iya, badi-badi. Badi. Tapi di partnya Jebu kan ada mention body kan. Iya cuy, badi itulah. Badi teng pundi, Mbak? Badi dolanan sepatu roda ya Mas. Gitu. Oke, selanjutnya beralih ke dunia hip hop dari Bass Boy yang baru saja merilis 15 track pada album terbarunya Casablanca. Bass Boy mengadakan listening party dengan konsep yang unik yaitu karya wisata Casablanca. Audiens diajak menaiki bus mengelilingi area Casablanca. Oh iya, tahu. Ini video dia yang lagi nyanyi di bus itu Di gak sih? bis. Jadi dia kayak pemandu tour terus kayak welcome to Casablanca. Terus dia nyanyi-nyanyi lagunya terus ngasih tahu filosofinya karena kepadatan kota Jakarta, rutinitas yang sering macet, terus apa sih keresahannya dia, gaya hidup Casablanca yang harus hidup itu harus disiplin itu untuk hidup cuy. Tapi sebenarnya untuk Bass Boy sendiri ketika membuat konsep suatu rilisan apapun itu, aku ngerasa Bass Boy emang selalu nyentrik sih. Selalu nyentrik. Bass Boy aku suka dia dari segi outfit terutama ya. Aku malah tahu dia dulu tuh karena dia di endorse sama Converse. Oh ya. Dia endorse sama Converse terus dia punya jatah untuk beli sepatu Converse. Aku lihat kontennya terus ngulik-ngulik lagunya. Itu ini kalau nggak salah udah album ketiga sih. Dan ini 15 track cuy. Kalau aku sendiri Bass Boy itu tahu baru-baru ini ya. Itu karena kolaborasi Bass Boy sama The Adams. Oke. Itu wah seru sih. Lagunya seru sih. Dan ternyata Bass Boy itu juga pernah collab sama Reality Club cuy. Oh iya. Jadi lagu judulnya The Rush. The Rush atau Rush aku lupa judul pastinya. Tapi itu nanti ada satu EP The Rush yang versi beda-beda, salah satunya remix by Bass Boy. Oh. Tapi menurutmu album terbarunya Bass Boy yang Casablanca ini gimana, friend? Aku lupa judulnya. Nah, salah satu yang aku paling suka ya yang viral ya di sosial media, judulnya Gaya Hidup. Di part ini gaya hidup disiplin itu gaya hidup cuy. Jadi gaya hidup disiplin gaya hidup. Kayak ini dua kata yang dibalik tapi emang harus diterapin sama semua orang cuy. Setuju. Gaya hidup itu harus disiplin, tapi disiplin itu gaya hidup cuy. Terus gaya hidup Casablanca. Asik. Bom ternyanyi yang lagu itu cuy. Itu Bom. Emang ya? Dia sekarang menerapkan gaya hidup Casablanca cuy. Gaya hidup itu harus disiplin itu gaya hidup. Kayaknya kamu juga harus menerapkan itu. Karena fun fact dia selalu telat untuk datang ke sini. Enggak ya, baru hari ini aku telat. Bulan ini ya. Bulan lalu satu juga. Bulan lalu enggak telat coy. Hampir enggak jadi. Ya kan hampir enggak jadi. Tapi enggak telat. Emang enggak telat? Aku enggak pernah telat su. Pernah. Ya. Intinya kalau enggak lupa izin, ya ketiduran. Ada aja agendanya. Ya, kamu harus mendengarkan gaya hidup biar ideologimu mulai dibenahi kok. Gitu. Tapi masih banyak lagu-lagu lain yang ya aku tidak
belum mendengarkan 15 tracknya, cuma salah satu yang aku suka ya Gaya Hidup. Gitu. Oke, selanjutnya akhirnya The Sigit kembali ke Yogyakarta pada malam perayaan Fish Fest. Sangat terlihat loyalitas dari Insurgent Army tetap siap menunggu sang idola walaupun hujan deras mengguyur. Salah duanya siapa? Kami. Kita yang loyalitas. Hujan badai ya Tetap gas. yang berani-berani aja. Apa itu mantol? Apa itu jas hujan? Tapi sepatu takut basah. Tapi shout out untuk dua mbak-mbak yang nolongin kita. Yoi. Tanpa dia HP kita mungkin udah kemasukan air. Respect Masuk untuk angin coy. semoga kalian berdua menonton, kita ucapkan terima kasih. Thank you ya mbak. Thank you ya mbak. Tapi kalau kita lihat kemarin tuh emang ternyata dari Insurgent Army di Jogja itu emang gokil-gokil ya. Tapi mungkin itu juga cara mereka untuk melepas rindu karena The Sigit udah lama banget cuy. Apalagi mereka bawain lagu barunya Bread and Circus. Yoi. Walaupun sempat tertunda 1 jam ya, hampir 1 jam. Sekitar sejaman lah. Tapi menurutku itu terbayar lunas. Ya walaupun habis itu sih masuk angin, angin. ya. Kita lebih mending berobat ke kosan daripada menunggu panasnya dari rumah sakit. Jujur udah gak kuat. Tapi ini yang unik lagi di Fish Fest tuh sebenarnya sebelum The Sigit. Yang kita nunggu Holil itu agak lama juga. Ternyata bener dia habis terjun. Menyuarakan di Gejayan. Ternyata beneran dia habis ikut menemani mahasiswa demo baru tampil cuy. Tapi respect. Kita nggak apa-apa. Holil di tengah-tengah pekerjaan dia tetap menyalakan untuk terjun ke jalan. Tapi balik lagi ke The Sigit, aku nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena ini ya jadwal sibuk ya, jarang ke Jogja. Menurutmu kenapa? Kurang tahu ya. Kalau menurutku karena emang beberapa personil The Sigit itu ya contoh kayak si Absar dan lain-lain itu punya project masing-masing. Tapi ini Rekti kan juga punya side project. Banyak. Walaupun jarang kelihatan ini Muner. Itu aku pengen sih nunggu Muner kan Muner menurutku salah satu band mitos ya. Enggak pernah ke Jogja loh. Setahu. Dan lirik-lirik dari Muner kan catchy sih, apa ya, menggunakan bahasa-bahasa yang jarang kita dengar. Itu bahasa Indonesia juga, cuman jarang kita dengar. Dan ini ya, Rekti itu pernah bilang kenapa The Sigit nggak bikin lagu dengan bahasa Indonesia karena menurut dia bikin lagu dengan bahasa Indonesia susah. Tapi kalau emang bahasa Indonesia yang dia maksud itu seperti Muner ya emang susah. Siapa cuy yang kepikiran kalau anak zaman sekarang gitu bikin lagu dengan ya mungkin ada ya. Tapi untuk beberapa lagu yang musisi-musisi yang masif didengarkan sekarang kayaknya emang agak jarang dengan bahasa-bahasa yang dipilih oleh Muner gitu. Tapi dari The Sigit yang rilisan terbaru ini Bread and Circus yang pernah kita bahas juga, cover albumnya keren banget sih. Waktu kemarin terus di intro Rekti duduk dengan muka badut ya itu kayak merinding. Keren. Nah, tapi mungkin emang lebih baik The Sigit jarang ke Jogja sih. Bener. Karena aku sendiri takut bosan nonton The Sigit. Maksudnya aku suka rumah sakit. Ada momen tapi kayak capek lagi nonton rumah sakit. Aku suka apalagi yang lagi sering Perunggu. Lagi sering-seringnya apalagi tahun ini sampai kamu tahu Helens. Perunggu bakal manggung di Helens cuy. Akhir bulan Juli. Itu ada. Tiga kali dengan posisi tipsi cuy. 3 kali dan 1 sloki. Kayak ya nggak apa-apa. Ya terus berenang di lautan alkohol. Gitu lah. Ya pendewasaan seseorang beda-beda ya. Mungkin Helens punya maksud tersendiri. Gitu. Jadi mungkin kita tunggu The Sigit tahun depan ya. Nggak masalah aku nunggu tahun depan The Sigit dengan nuansa yang baru lagi. Aku mau merekomendasiin lagu dari Just Tip yang barusan rilis beberapa hari lalu yang berjudul apa? Saturasi. Baru semalam rilis. Baru semalam rilis ya. Ini diproduksi baru semalam rilis ya.
Dan Just Tip juga pernah main ke Merapal Skena pada waktu itu. Yoi. Mereka cerita juga Kalau kalian mereka. yang nonton ini dan pendengar The Adams dan senang dari lagu-lagu The Adams album-album awal itu mungkin akan suka dengan lagu terbaru dari Just Tip ini sih. Oke, itu salah satu apa ya? Yang terinfluence ya? Yoi. Influence. Oke. Oke, kalau untuk Aksa sendiri ini mau ngerekomendasiin apa nih kira-kira? Pada bulan Juni ini aku menemukan sesuatu yang berbeda. Oh, Bukan lagu, bukan musisi. Aku mau merekomendasikan konten kreator. bukan sulap, bukan sih. Konten kreator cuy. Ini namanya tuh Konten kreator. @damara memet _ Jadi tuh dia suka bikin konten knowledge tentang musik. Jadi misalkan tengil-tengilnya kayak lu mau adu tentang The Adam sama gue. 1-0, 2-0. Dia ilmunya nyampe. Terus kayak menarik dia orang gitu. Kayak nguliknya jauh. Tapi semoga nggak ngulik di ChatGPT ya. Iya, kayaknya enggak sih, kayaknya enggak lah. Kayaknya emang punya ilmu kalau diadu sama kita ya kayaknya telak 10-0. Keren lah. Itu kayak mungkin kalian butuh konten kreator baru tentang musik, salah satunya tadi itu. Sulit namanya soalnya. Memet tuh kayaknya. Memet Alkateri. Beda dong. Nah itu dia bulan Juni. Malah sebenarnya yang aku lebih highlight tuh bukan di industri musik tapi di kehidupan kita. Banyak sekali yang berat, entah apapun itu ya. Aku merasa dari segi pemerintahan, dari segi isu, dari segi pekerjaanku itu sendiri. Ternyata banyak sekali yang dari di bulan Juni dan terasa sangat amat capeknya gitu. Dan apa Bu kesanmu di bulan Juni? Emang kalau di bulan-bulan ya akhir-akhir ini emang apa? Oh ya, langsung. Ya itu ya Pak ya. Cukup sekian pada episode kali ini. Serta saksikan terus kami di program YouTube JVMG Network. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Saya Dabaska. Dan saya Awo. Pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.